Halo, kembali lagi bersama kami di Firbi TV. Topik hari ini kita akan membahas mengenai penjelasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perkenalkan, nama saya Raihan dan rekan saya Putra. Sekarang, hampir semua aktivitas kita pakai data pribadi. Daftar aplikasi, belanja online, buka rekening, sampai akses layanan kesehatan. Tapi pertanyaannya, kalau data pribadi kita bocor, sebenarnya ada perlindungan hukumnya nggak sih, Pak? Ada Pak. Perlindungan data pribadi di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dalam undang-undang tersebut, itu merupakan undang-undang pertama yang ada di Indonesia yang membahas tentang perlindungan data pribadi. Sebelum adanya UU terpusat ini, sebelumnya Indonesia menganut regulasi yang tersebar dalam hal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, sekarang sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi tersebut, yang sekarang terfokus dalam beberapa hal, yakni dari hak dan kewajiban para pemilik data pribadi tersebut, siapa yang mengaturnya, hingga sanksinya. Nah, sebenarnya yang dimaksud data pribadi itu apa sih, Pak? Karena banyak orang mikir data pribadi itu cuma nomor KTP. Nah, ini penting, Pak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1, dijelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan atau individu yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. UU PDP membaginya menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah data pribadi dan yang kedua adalah data pribadi khusus. Yang pertama, data pribadi umum itu terbagi menjadi data-data yang biasanya ada dalam KTP, yakni seperti nama perorangan, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu ada data pribadi khusus. Data pribadi khusus itu sifatnya adalah data yang lebih private atau yang bisa berdampak besar pada seseorang. Data pribadi khusus ini contohnya adalah data kesehatan, data genetik, data kriminal, data anak, hingga data keuangan kepribadian. Kategori perlindungan data pribadi khusus ini sifatnya lebih besar daripada data pribadi umum, karena pada dasarnya apabila disalahgunakan, ini dapat berbahaya dan dapat berpengaruh pada seorang individu ataupun perseorangan. Berarti kalau aplikasi minta akses data kita, mereka nggak bisa asal ambil ya, Pak? Betul, Pak. Basis dari perlindungan data pribadi itu adalah persetujuan atau consent dari perseorangan yang dituju. Pengendali data, misalnya rumah sakit atau produk digital lainnya seperti aplikasi, dalam meminta data pribadi itu tidak bisa sembarangan. Instansi-instansi tersebut pada praktiknya harus menjelaskan data apa yang akan mereka gunakan pada saat seseorang atau individu memberikan data pribadinya kepada institusi tersebut. Pengendali data, misalnya perusahaan, rumah sakit, platform digital, hingga instansi dalam mengoleksi data pribadi perseorangan atau individu pada dasarnya tidak bisa sembarangan. Pada penggunaannya, mereka harus menjelaskan data yang dikasih oleh individu ataupun perseorangan tersebut harus dijelaskan penggunaannya untuk apa, akan digunakan untuk siapa, atau disebarkan atau untuk hanya diri mereka sendiri, itu harus jelas dan tidak boleh mengada-ngada ataupun manipulatif. Persetujuan tersebut itu harus diberikan juga secara sah dan tidak boleh ada unsur penipuan. Jadi, secara konsep, tombol setuju dalam penerimaan aplikasi itu tidak bisa sembarangan pula dan harus dijelaskan secara merinci. Jadi secara konsep, saat kita mengklik tombol setuju, pada saat kita baru mendownload aplikasi, itu tidak sembarangan dan harus ada background dan transparansi untuk menjelaskan bahwa data pribadi mereka itu digunakan untuk apa saja. Nah, kalau kita sebagai pemilik data, kita punya hak apa aja sih, Pak? Ya, cukup banyak sebenarnya, Pak. Jadi, pada dasarnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu memberikan hak kepada subjek data. Ada beberapa hal untuk itu, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana dasar prosesnya. Yang kedua, mengakses dan memperoleh salinan datanya. Yang ketiga, memperbaiki data yang salah. Yang keempat, menarik persetujuan. Kemudian, ada meminta penghapusan data dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, itu mengajukan keberatan atau penggunaan data. Dan yang terakhir, itu bisa dapat untuk meminta pembatasan pemrosesan data.
Nah, kalau perusahaan atau platform datanya bocor, apakah ada konsekuensi hukumnya, Pak? Tentu ada, Pak. Jadi, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu mengatur tentang sanksi-sanksi tertentu, seperti sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Sanksi administratif itu ada beberapa hal, yaitu dapat berupa teguran, dapat berupa pemberhentian sementara, kemudian bisa juga pencabutan izin, hingga denda. Hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk pelanggaran yang lebih serius, misalnya memperoleh, mengungkapkan, atau bahkan menggunakan data pribadi untuk disalahgunakan, itu masuknya dalam ranah pidana. Pertanggungjawaban pidana ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65 dan Pasal 66. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu juga diatur pada saat kebocoran data terjadi, mereka diwajibkan untuk memberitahu pada pihak yang terdampak akan adanya kebocoran pribadi atas individu mereka tersebut. Kalau udah ada undang-undang PDP, berarti masalah kebocoran data sudah selesai dong, Pak? Nah, belum tentu dong. Pada praktiknya, tentu sekarang hal yang paling harus diperhatikan itu adalah implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, selain implementasi undang-undang tersebut, tentu masih ada isu-isu lainnya, yaitu contohnya adalah isu untuk perlindungan data tersebut, pemrosesan data, kemudian perbantuan dalam hal literasi untuk masyarakat-masyarakat sekitar akan pentingnya data pribadi, kemudian tentunya adalah efektivitas pengawasan pada saat pengaplikasian ataupun implementasi Undang-Undang Perlindungan Data ini. Sehingga pada praktiknya perlindungan data ini akan dilakukan secara menyeluruh dan juga efektif untuk masyarakat sekitar. Jadi, untuk keberhasilan pelindungan data pribadi dalam masyarakat Indonesia ini tentu bukan hanya berfokus pada undang-undangnya saja, tapi pada implementasinya pada masyarakat. Akan pentingnya pelindungan data pribadi ini, sehingga data pribadi ini bisa dijaga untuk kepentingan bersama. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Semoga ini bisa menambah pemahaman kita semua. Nah, pemirsa, jika Anda mengalami persoalan serupa atau ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai masalah hukum, Anda bisa mengunjungi www.firbilawfirm.com atau www.konsultasihukum.co.id. Sekian dan terima kasih.